Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Iputu Agus Wisnu Wardana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Pemecutan. Hari ini saya mau mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Ini adalah salah satu usaha saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan pembelajarannya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana caranya membantu rekan sejawat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan menjadi coach dan menerapkan alur tirta dalam melakukan coaching. Dengan tetap memperhatikan potensi inti dalam coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa senang karena mendapat pengetahuan baru tentang coaching dan bersemangat dalam menerapkan teknik coaching dengan alur tirta kepada rekan sejawat maupun siswa di sekolah. Namun, ada sedikit perasaan ragu dalam diri saya ketika saya tidak mampu mengendalikan diri nantinya saat melakukan coaching, sehingga terlalu dini dalam memberi label pada coachee atau larut dalam cerita sehingga berpotensi menjadi asosiasi saat proses coaching berlangsung. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik saat proses belajar modul 2.3 ini adalah saya sudah mampu mempraktikkan teknik coaching dengan alur tirta dengan rekan sejawat. Saya juga sudah belajar berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergiliran dengan rekan sesama calon guru penggerak. Yang keempat, yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya merasa harus bisa lebih fokus dalam melaksanakan coaching ke depannya, terutama dalam hal menjaga kesadaran diri agar tidak mudah melabeli seseorang, membuat asumsi terlalu dini, dan larut dalam topik yang dibahas sehingga berpotensi terjadinya asosiasi, serta mengendalikan diri dalam hal memberikan solusi kepada coachee. Selain itu, saya harus meningkatkan diri dalam hal membuat pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam hal menjadi pemimpin dalam pembelajaran, sehingga kedepannya saya bisa membantu rekan-rekan sejawat dalam memaksimalkan potensinya. Selanjutnya adalah tentang analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengoptimalkan penerapan teknik coaching dalam kegiatan supervisi akademik dengan rekan sejawat di sekolah? Agar bisa mengoptimalkan teknik coaching dalam kegiatan supervisi akademik dengan rekan sejawat adalah dengan memahami prinsip daripada teknik coaching tersebut, serta guru harus menguasai 5 KSE terutama kesadaran diri agar dalam melaksanakan teknik coaching saat supervisi akademik bisa lebih fokus sebagai coach yang sudah menguasai kompetensi coaching beserta penerapan alur tirta untuk mempermudah proses coaching berjalan sesuai harapan. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan atau insight baru. Dengan mengetahui prinsip coaching serta alur tirta, saya menjadi paham bahwa penting untuk mampu mengembangkan potensi siswa atau rekan sejawat yang didasari dari kemauan dirinya sendiri, sehingga penerapan coaching dengan menggunakan alur tirta harus disesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang nantinya akan saya hadapi adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir rekan sejawat tentang bagaimana penerapan supervisi akademik yang diharapkan dan mengubah pola pikir bahwa
Setiap mencoba bertanya kepada siapapun berharap akan diberikan jawaban langsung atau prinsip konseling. Sehingga dengan pemahaman mereka sejawat tentang coaching mampu mengubah pemikiran sebelumnya tersebut yang berorientasi pada solusi menjadi berorientasi pada pengembangan diri. Hal lain adalah padatnya aktivitas guru sehingga sulit dilaksanakannya kegiatan coaching secara rutin dengan maksud meningkatkan keterampilan coaching diri saya sendiri. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang bisa saya rencanakan adalah memberikan pemahaman tentang coaching kepada rekan sejawat untuk mengubah paradigma berpikir yang sebelumnya berorientasi pada masalah dan solusi menjadi berorientasi pada pengembangan diri. Selain itu, penerapan coaching dengan durasi yang lebih singkat namun efektif serta dengan tetap memperhatikan alur cerita diharapkan mampu meningkatkan keterampilan coaching saya sendiri. Pengalaman masa lalu saya pernah menjadi objek supervisi oleh kepala sekolah di mana kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya diskusi pra-observasi dan pasca-observasi. Sehingga kegiatan supervisi akademik murni hanya sebatas penilaian kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas oleh pimpinan satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah atau guru senior yang mewakili. Penerapan di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya sharing pengetahuan tentang prinsip dari coaching itu sendiri mampu mengubah pola pikir rekan sejawat sehingga kegiatan supervisi akademik bisa mendorong pengembangan potensi guru dengan adanya masukan konstruktif lewat penerapan diskusi pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Sehingga kegiatan supervisi tidak menjadi sebuah penilaian kinerja guru oleh pimpinan, namun bisa menjadi sebuah hubungan mitra yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya memahami bahwa potensi siswa berbeda-beda dan guru harus memfasilitasi semua kebutuhan siswa tersebut agar bisa memaksimalkan potensi mereka. Sedangkan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, saya memahami ada 5 KSD yang harus dikembangkan, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan adanya modul 2.3 mampu melengkapi semua pengetahuan saya tentang bagaimana mengetahui kebutuhan siswa dan penerapan 5 KSD diri untuk bisa melaksanakan coaching secara maksimal dengan maksud segala prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi bisa terwujud dengan baik selaku coach. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Dengan melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah dan guru senior, membuat wawasan saya tentang kegiatan supervisi akademik menjadi meningkat, di mana perubahan paradigma berpikir tentang supervisi akademik berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan iptek. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa membuat guru harus bisa memberikan banyak variasi sumber belajar yang relevan sekaligus sesuai dengan kodrat zaman, di mana penggunaan teknologi di berbagai lini dan lapisan masyarakat. Sehingga keterampilan coaching harus dikuasai untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan segala potensi siswa ke arah yang tepat yang tentunya didasari atas kemauan diri mereka sendiri. Sekian presentasi saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.